Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Agung Gumelar. Saya dari kelompok 7 akan presentasikan tentang tugas struktur bawah, yaitu mata kuliah studi perancangan 1. Pertama, saya mengambil data NSPT, yaitu di DB2, dengan rencana fondasi tiang kita itu di kedalaman 16 meter, 7 di sini. Kenapa kita ngambil sini? Karena di sini sudah termasuk tanah yang keras ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini udah NSPT udah melebihi udah 50 ya, udah stabil. Maka kita ngambil di kedalaman 16,7. Oke. Nah, berikut ada rencana pondasi berdasarkan NSPT dengan metode Meyerhof. Di sini titik DB2 menggunakan pondasi tiang pancang dengan spesifikasi dimensinya itu adalah 2 kali 2,25 cm dengan kita ubah satuannya ke FT ya. Dan panjang tiang yang udah saya sebutkan tadi yaitu 16,7. Di sini luas ujung tiang udah saya ganti satuannya dan beton luas selimut pun udah saya ganti. Dan di sini menggunakan mutu beton FC 460 kg per cm kuadrat itu kita ambil dari spesifikasi dari dimensi tiang panjangnya. Dan di sini berat tiang panjang kita dengan 2,5 ton itu udah saya hitung dari mulai dimensinya dan panjangnya berapa. Dan di sini ada pengaruh ujung tiang panjang ya, yang kita asumsikan yaitu atas itu D 8D dengan 8 kali 25 yaitu 200 cm atau sekitar 2 meter ya. Dan 4D 4 dikali 25 itu adalah dimensi dari tiang panjang sama dengan 100 cm yaitu 1 meter. Nah, di kedalaman pengaruh ini kita lihat kedalaman tiang panjang itu adalah 16,7 meter ya. Nah, untuk bagian bawah kita tambahkan 1 meter. Jadi 17,7 dan bagian bawahnya kita kurangi dari sini 2 meter ya. Jadi 16,7 kurangi 2 meter sama dengan 14,7. Selanjutnya ada tahan ujung tiang atau kipe. Kita dapat data ini berdasarkan dari borehole yang tadi, yang data pertama itu dari data NSPT ya. Sini udah terlihat data-data dan kita dapatkan NP rata itu adalah 40. Nah, kipe kipe tiang di sini ada rumusnya 4 kali 0,67 itu di AP tiang. AP tiang itu kita dapatkan dari data yang pertama dan NV itu dari 40 dari rata-rata ya. Nah, didapatkan 107,64 ton. Ya, yang kedua adalah tahan selimut tiang atau KS tiang panjang beton bertulang pejal mungkin dengan NSPT rata-rata itu 27,25. Ini didapatkan dari kepanjangan tiang panjang kita mulai dari dimasukkan dari 1 meter sampai 16,7 yang didapatkan rata-ratanya itu 27,25. Di sini QS yaitu AIS tiang dikali N rata-rata dan dibagi 50 didapatkan 97,97 ton. Selanjutnya ada cek kekuatan tiang dengan tegangan izin beton 25 sampai 0,25 sampai 0,33. Yang kita ambilnya di 0,3. Di sini kita kalikan 0,3 dikalikan mutu beton kita didapatkan 135 kali kilogram sentimeter. Dan ini kita kalikan dengan data yang dari luas penampang dikali 2 ya, di pangkat 2. Jadi 135 dikali 25 pangkat 2 dan didapatkan 84,375 kg dan kita pindah satuannya ke ton menjadi 84,375 ton. Di sini kita akan menghitung daya dukung ultimate dengan diambil SF-nya 3. Nah, di sini angka keamanannya itu 2,5 sampai 4. Nah, kita ngambilnya di 3
dengan Q sama dengan QP ditambah QS 100,67,64 ton ditambah 97,97 ton dan dihasilkan 205,61 ton. Dan di sini ada QAll, QAll itu Q dikurang dibagi SF ya. Sini hasil dari tadi Q dibagi dengan 3 tadi, SF itu angka keamanan. Nah, dan didapatkan berat ya di dan berat yangnya itu yang dari atas itu 2,51 ton ya. Itu dari data yang kita dapat awal. Dan berat neto yang diizinkan itu QO dikurangi berat tiang 68,54 ton dikurangi berat tiang yang pertama kita hitung yaitu 2,51 ton dengan hasil 66,03 ton per satu tiangnya. Kelompok tiang. Ini kita mengasumsikan beban vertikal yang akan diterima itu 500 ton. Nah, kebutuhan kita akan menghitung kebutuhan jumlah tiang. NV volume yang tadi yang ini volume ya. V ini 500 ton dikurangi kit yang tadi yang didapatkan sebelumnya yaitu 500 ton dibagi 66,03 ton didapatkan 7,57 ton. Ini seharusnya 8 ya, dibulatkan. Syarat spesifikasi antar tiang. Nah, jadi jarak dari sini. Kita bisa lihat jarak ini ke sini ya. Nah, di sini kita hitung digunakan 300 kali 25. 25 itu dari dimensi tiang panjang kita dibagi 100 dengan hasil 0,75 meter itu adalah jarak yang digunakan untuk borehole dia untuk lubang tiang panjang tersebut ya. Selanjutnya ya, ada cek daya dukung kelompok tiang yaitu ketika EG itu didapat 1 tadi, N itu 9 yang kelompok per pel cap itu kita menggunakan 9 tiang panjang dan 6,6 itu yang kita dapatkan di perhitungan sebelumnya dengan hasilnya 549,28 ton yaitu dengan KTK lebih besar dari V jadi memenuhi untuk kita membangun suatu bangunan ya karena sudah memenuhi. Nah, di sini penurunan tiang panjang. Nah, kita menggunakan tanah lanau sampai lempung ya. Nah, di sini lanau itu ada 0,3 sampai 0,35 dan di DB2 itu ada lempung. Nah, jenis tanahnya itu kita di awal tuh ada pasir ya. Pasir berlanau. Itu di kisaran nih dan keras ya. 200. Ya, kita akan pakai data itu. Oh, selanjutnya itu ada oke. Ini EV S1 DP itu 2574,92 di dan ini rumusnya QWV plus EQRS dikali L dibagi A E. Nah, dan hasilnya adalah 0,18 meter di SE2 dengan rumus ini di nah ini yang tadi saya maksud yang kita ambil dari tabel pertama ya untuk menghitung ini dengan hasil SE2 itu 0,15 meter. Ada SE3 ini itu IWS 2 ditambah 0,35 tadi dikali L itu panjang dari tiang panjang kita dan diameter dibagi diameter tiang panjang kita didapatkan LS itu 2,14 ya. Dan di sini ada SE3 ya. SE3 itu QS dibagi VL dan D diameter bagi 200 1 dari mu kuadrat tadi kali IWS yang ini
LS ya. Nah, didapatkan 0,31 meter. Sorry. Nah, ini untuk ditambah, jadi SE1 tambah SE2 SE3 kita bisa lihat ini dengan 0,18 0,15 meter ditambah dengan 0,31 meter dihasilkan 0,64. Ini tuh penurunan tiang secara tiang tunggal ya, tunggal bukan. Jadi per satu tiangnya itu penurunannya 0,64 meter kalau secara tiang tunggal. Oke. Nah, ini adalah penurunan kelompok tiang. Kita ngambil data ini didapat dari data tanah yang borehole pertama itu. Di bawahnya itu ada data seperti ini untuk mengambil nilai nilai ini, JD, gamma. Oke. Dan ini bentuk tanah dan tiang panjang kita. Nah, sekitaran 16,7 meter ya tiang panjang kita. Selanjutnya itu ada perhitungan untuk menentukan ini. Nah, di sini kita ambil dari tabel yang tadi ya. Nah, jadi perhitungannya untuk menemukan sigma Q dengan hasil 120 kg meter kubik. Dan ini juga yang kita dapatkan, oh ya, C kita tidak dapatkan di tabel karena tidak kebanyakan tabel itu kebanyakan tidak lengkap karena data tanah itu susah untuk dicarinya, ya kita asumsikan saja tidak jauh dari angka yang teman-teman saya punya juga. Kita menggunakan 0,3 dan 0,2. Untuk ini yang kedua kita dapat di 41,67 kg per meter kubik ya. Nah, ini tuh BG dan ininya kita ada di sini. Nah, ini juga asumsi. Nah, di sini kita menghitung Q1-nya 2 kali 140 ditambah 6 plus 2 dikali 154 km kubik dikurangi 1000 didapatkan 68 6.832 km kubik. Dan delta SC-nya itu menggunakan rumus ini didapatkan 0,014 meter. Dan yang keduanya itu delta SC yang kedua, ini yang kedua itu didapatkan 0,004. Jadi total penurunannya itu 0,14 ditambah 0,04 yaitu ada di 0,02 meter ya. Jadi ketika kita ubah satuannya ke sentimeter menjadi 2 cm itu jadi penurunan keseluruhan ya. Ketika sudah terpasang velcap jadi penurunannya itu ada di kisaran 2 cm. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.